Salam Guru Hebat Nusantara. Perkenalkan, saya Pak Petrus Paulus Purutukan. Saya biasa disapa Pak Paul Tukan. Saya seorang guru yang saat ini mengajar mata pelajaran matematika di SMPK Santo Isidorus Lewotala, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ya, di SMP ini, sekolah saya ini sekolah yang ada jauh di desa, jauh dari teknologi. Artinya di desa yang mana serba pas-pasan bahkan kekurangan. Namun membutuhkan uluran tangan daripada berbagai pihak untuk melihat perkembangan daripada lembaga ini. Dan selama BDR ataupun selama pembelajaran tatap muka terbatas ini, kami memang cukup kesulitan untuk mengatasi hal ini. Tapi dikerahkan berbagai ide kreatif, akhirnya toh proses yang terjadi di sana berjalan dan tidak kalah jauh hebat dengan sekolah-sekolah yang Bapak Ibu tempati saat ini. Saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, Bapak Ibu tidak yakin bahwa itu saya berada di sekolah yang pelosok ataupun di udik sekalipun, ataupun yang dikatakan masyarakatnya mengeluh pulsa atau masyarakatnya yang mengeluh jaringan. Tapi saya dengan cara saya mampu menggerakkan dan nyaris 100% anak didik menikmati yang namanya PTMT berbasis online. Untuk lebih jelas, mari kita sajikan apa yang saya lakukan pada pembelajaran tatap muka terbatas berikut ini. Ya, bahan ajar yang saya gunakan dengan anak-anak di SMPK Santo Isidorus Lewotala, saya desain menggunakan aplikasi Google Form. Aplikasi ini saya ambil dari drive saya, Google Form. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya. Namun pada kesempatan ini saya tidak melakukan semacam tutorialnya, tapi saya akan menunjukkan bahan ajar komplit yang saya gunakan pakai aplikasi Google Form ini, yang sudah saya desain itu seperti apa. Oke, ini dia. Ini salah satu bahan ajar yang saya pakai ketika PTMT itu berlaku. Nah, di sini judulnya adalah bilangan berpangkat bulat. Lalu di sini sudah ada 32 siswa yang menjawab. Dan artinya bahwa ini sudah saya pernah berikan, gitu ya. Oke. Ada apa di dalam bahan ajar saya dalam saya katakan bahan ajar komplit itu? Kita lihat lebih dalam. Di sini deskripsinya saya bilang, silakan pelajari materi bilangan berpangkat bulat dengan mengikuti aktivitas-aktivitas yang disajikan. Ada sekitar 6 aktivitas. 6 aktivitas ini, yang pertama, kegiatan pendahuluan di kelas. Yang kedua, peserta didik membaca materi. Lalu yang ketiga, peserta didik menyelesaikan LKPD lalu menyampaikan idenya di dalam timnya. Lalu yang keempat, persentase hasil LKPD. Yang kelima, peserta didik mengerjakan soal latihan. Yang keenam, ada senamanya refleksi. Refleksi ini ada bagian dari 3 bagian. Yang pertama itu materi yang diberikan ini sudah paham atau belum. Yang ke-B-nya, peserta didik menilai dirinya sendiri terkait spiritual. Lalu yang ke-C-nya, peserta didik menilai dirinya terkait sikap sosial. Oke. Untuk lebih jelas kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan aktivitas pendahuluan. Aktivitas pendahuluan ini dia terjadi di kelas. Nah, di sini nanti aktivitas ini berisi arahan-arahan guru, termasuk menyampaikan tujuan, pokoknya arahan-arahan yang diberikan guru ya. Yang pertama, arahan pertama, guru mengajak peserta didik
untuk masuk ke grup WA bilangan berpangkat bulat. Grup WA dengan judul grup bilangan berpangkat bulat. Nah, gitu ya. Jadi akan dikasih link, ini linknya. Peserta didik mengklik link ini lalu otomatis mereka masuk dalam grup pertemuan itu. Lalu di dalam pertemuan itu baru guru meminta salah satu untuk berdoa. Lalu guru akan melakukan absen. Dalam hal ini men-share linknya. Peserta link ini lalu peserta didik masuk. Lalu peserta didik paling tidak memilih pertama kelasnya. Kelas 9A atau 9B. Lalu pilih nama-nama yang sudah saya kasih masuk ini. Dan nama-nama ini nama yang terdaftar. Yang tidak terdaftar tidak bisa masuk. Jadi sudah terdata ya. Yang berikut, guru menyampaikan kompetensi-kompetensi pembelajaran. Ya. Kompetensi apa yang mau dicapai dalam proses pembelajaran ini? Maka ini kompetensinya ada sikap spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, kompetensi sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lainnya. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan. Di sini diminta menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional dan sifat sionya. Keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi. Setelah kompetensi, tujuan pembelajaran. Ini guru menyampaikan tujuannya adalah peserta didik menjelaskan operasi bilangan berpangkat bulat dan sifat-sifatnya. Lalu yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi bilangan berpangkat bulat. Itu tujuan. Lalu apersepsi. Apersepsi di sini ada saya munculkan pakai pertanyaan. Bisa masih ingatkah kalian tentang bilangan bulat dan operasinya? Nah, ini materi prasyarat terkait bilangan bulat. Apa yang kalian ketahui tentang bilangan bulat? Apa materi tentang bilangan berpangkat yang sudah kalian pelajari? Sejak kapan kalian mengenal bilangan berpangkat dan bilangan bulat? Apakah ada kesulitan kalian alami dalam mempelajari materi perpangkatan? Lalu ada tes ingatan, ada beberapa nomor. Ini menjadi tes awal yang perlu membuat mereka bisa lebih serius memperdalam materi ini. Oke. Jadi aktivitas pertama sampai di persepsi. Lalu aktivitas kedua, peserta didik membaca materi. Nah, ini materinya, ayo membaca. Ayo guys, apa yang terlintas dalam pikiranmu saat mendengar kata pangkat? Nah, dibaca, bla ke bawah semuanya. Hanya dia ikuti betul-betul, baca pelan-pelan karena link ini dikasih tidak ada batasan, sehingga dia boleh belajar kapan saja. Sampai dia perdalam betul linknya ini, materinya ini. Lalu saya akan, untuk lebih jelas lagi, saya memberikan video. Ini ada videonya. Nah, ketika kalau dia merasa kebingungan masih dalam mempelajari tulisan di atas, maka bisa lebih jelas dia menonton videonya. Nah, itu. Jadi itu bagian kedua. Membaca materi sekaligus menonton materi. Ya. Aktivitas ketiga, peserta didik menyelesaikan LKPD dan menyampaikan ide. Nah, di sini saya kasih LKPD-nya. Ada petunjuk pengerjaan LKPD. Jadi dibaca baik-baik petunjuknya, lalu peserta didik mengerjakan LKPD. Nah, ini ada LKPD. Saya sudah share semua. Ya, banyak juga. Jadi peserta didik tinggal mengerjakan. Lalu yang berikut aktivitas yang keempat. Aktivitas keempat di sini adalah persentase hasil kerja pada aktivitas ketiga LKPD di atas tadi. Ketika dia sudah membaca, dia sudah mendalami, lalu dia coba mengerjakan, maka persentasenya di sini juga ada petunjuk nih. Di sini dia bilang silakan buat video yang berisi persentase hasil kerja pada LKPD. Nah, berbusana baju seragam sekolah sesuai harinya. Jadi dia persentase di
hari apa dia pakai baju apa. Misalkan di sekolah saya Senin nasional, Selasa nasional, Rabu batik, Kamis batik, Jumat tenun, nah gitu ya. Sabtu Jumat pramuka, Kamis tenun, nah gitu ya. Oke, jadi tergantung harinya. Lalu hasil semua siswa wajib mengirim video. Di awal video jangan lupa perkenalan. Hasilkan video dikirim melalui grup WA, gitu ya. Isi video menceritakan bagaimana proses penyelesaian soal-soal, bukan langsung menjawab. Karena tadi KD-nya adalah menjelaskan, dan siswa harus menjelaskan. Ada kesulitan terkait video presentasi LKPD, silakan diskusi di grup WA. Tanggapan akan video presentasi oleh guru akan terjadi di grup WA. Begitu. Itu aktivitas 4. Dan siswa akan mengirim video ya. Jadi ini menjadi pertanyaan yang mana dia harus buat. Nanti di bagian akhir saya akan tunjukkan jawaban peserta didik terhadap apa yang saya minta. Lalu yang kelima, aktivitas 5, peserta didik mengerjakan soal latihan. Dia soal ini juga mereka langsung kerjakan nih, otomatis kerjakan. Dan saya sudah sajikan dalam bentuk dalam modelnya, model pakai ada beberapa tipe soal yang kayak di soal asesmen nasional ya. Ada bentuk penjodohan, benar salah, atau checklist itu, esai, uraian. Nah, saya bisa kemas di dalam soal latihan ini. Sehingga di model soal latihan ini keterampilan model soal sudah ada mau diperbiasakan. Oke. Itu aktivitas yang kelima. Dan aktivitas yang terakhir adalah aktivitas ke-6, peserta didik melakukan refleksi. Dan setelah mempelajari materi ini, peserta didik mengisi beberapa pertanyaan sesuai kemampuan. Nah, itu ya. Saya sudah di sini ya. Saya sudah membaca materi, sudah atau belum? Saya sudah mengerjakan LKPD, sudah atau belum? Saya sudah mengirim video, sudah atau belum? Saya sudah mengerjakan latihan, sudah atau belum? Nah, itu. Dia terangkum. Nah, saya evaluasi belajar dunia. Materi apa yang Anda merasa kesulitan? Nah, operasi bilangan kah? Ini di checklist saja. Evaluasi spiritual. Apakah Anda memulai kegiatan dengan doa dan seterusnya, gitu ya. Evaluasi spiritual, evaluasi ya pemahaman sikap sosial, dan evaluasi sosial ada semua. Jadi ini. Jadi tinggal siswa mereka mengerjakan atau mempelajari dan mengerjakan di dalam kertas, buku mereka tugas siapkan di rumah, lalu dari hasil tersebut mereka akan jawab melalui rekaman video, lalu mereka share. Sedangkan jawaban daripada soal latihan akan terotomatis tersimpan di dalam link ini. Nah, itu ya. Jadi pengalaman kemarin saya share ini, antusiasnya peserta didik ketika memanfaatkan ini ya cukup baik ya, karena dia tidak ada batasan waktu, sehingga siswa boleh bekerja di rumah kapan saja sepanjang waktu 1 minggu. Jadi desain ini. Jadi mereka sangat istilahnya bisa terkejar gitu. Ketika banyak tugas tertumpuk, maka mereka bisa selesaikan dan ini kan bisa membantu mereka sih, sangat baik itu. Oke. Sehingga semoga dengan karya ini bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk bisa mendesain karya yang mungkin lebih inovatif lagi, atau bisa juga memanfaatkan ini untuk proses pembelajaran kita demi anak-anak kita. Gitu ya. Dan banyak pertanyaan yang ada di dalam sini yang anak akan dalam waktu kesempatan selanjutnya akan saya tunjukkan jawaban-jawaban daripada mereka saat mereka menyelesaikan soal-soal ataupun LKPD yang saya sajikan di bahan ajar ini. Ya, dan
dari link daripada video ini, bahan ajar ini, saya akan share ya teman-teman ya. Jadi saya akan kirim, setelah didesain saya kirim gitu, saya cari linknya, saya klik perpendekan, nah, lalu saya salin, lalu saya share lah di grup WhatsApp. Lalu siswa akan selanjutnya mengkonsumsi di sana. Nah, begitu. Sehingga sangat simple sekali. Jadi ini artinya bahwa kerjanya sih rumit karena kita mendesain. Tapi hasil ataupun di saat kita actionnya itu sangat-sangat simple, sangat mudah. Nah, karena ketika anak-anak kerja, anak-anak mulai belajar dalam limit waktu seminggu itu, kita sudah enak-enak saja, kita cuma tanya saja di grup, gimana, sudah selesai, ada kesulitan apa gitu. Nah, sedangkan bahan ajarnya sudah komplit, desain dalam 1 kali pertemuan. Nah, itu kan enak, membantu kita. Lalu referensinya juga kita tidak patok banyak ya referensinya. Referensi luas, yang mana bisa lewat Google, bisa lewat buku-buku. Prinsipnya bahwa dia menjawab KD. Mampu tidak Anda menjelaskan bahan ajar yang sudah disajikan melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih. Ya, jadi setelah bahan ajar komplit tadi itu saya share ke link grup, maka anak-anak diberi waktu selama seminggu untuk mendesain videonya untuk mempresentasikan LKPD 3 dan juga tugas latihan ya. Oke, berikut saya coba tunjukkan anak-anak mempresentasikan hasil LKPD mereka. Bisa dilihat sama-sama ya. Perkenalkan, nama saya Maria Cecilia dari Tugas dari kelas 9. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait materi bilangan keuangan. Di sini ada 2 LKPD. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan LKPD pertama. Jelaskan arti dan hasil dari A5 pangkat 4. Arti dari 5 pangkat 4 adalah 5 dikalikan sampai 4 kali. Hasilnya adalah 1625. Yang B dikalikan 3 pangkat 7. Artinya dikalikan 3 dikalikan 9 kali. Hasilnya adalah 237A. Nomor 2, ubahlah data tersebut dalam bentuk bilangan berpangkat yang mana dalam bersatu. Bentuk bilangan yang berpangkat dari dalam bersatu, caranya kita harus mencari faktorisasi dari yang bersatu tersebut. Faktorisasi dari bilangan bersatu adalah 9 pangkat 2 dan 3 pangkat 4. Dan yang berpangkat dari bilangan bersatu adalah 9 pangkat 2 dan 3 pangkat 4. Ubahlah data yang 125 dalam bentuk bilangan berpangkat. Untuk mencari
Oke, jadi setelah anak-anak atau selain anak-anak mempresentasikan LKPD, anak-anak juga mengerjakan soal-soal latihan. Soal-soal latihan yang mereka kerjakan itu secara otomatis terekam di bagian jawaban di sini ya. Oke, ini dapat kita lihat ada 32 siswa. Bisa kita lihat menggunakan Google Spreadsheet ya. Boleh kita buka, kita cek. Nah ini, ke 32 anak tadi mereka mengerjakan atau proses pengerjaan mereka ya seperti ini ya. Nah ini banyak sekali jawaban yang mereka pilih, mereka kerjakan, aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam itu ya. Jadi mereka 32 anak tadi mereka lakukan. Oke, jadi ini yang bisa kita jadikan sebagai acuan oleh seorang guru untuk melakukan penilaian. Nah, gitu. Berarti kan proses tanya jawab yang terjadi ya, artinya guru memberi pertanyaan, siswa menjawab. Nah, jawaban siswa ini bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk langsung mengerjakan secara online. Ini dapat kita lihat pertanyaan soal yang saya kasih, ada individunya di sini ya. Oke, itu dilihat secara individu, proses dia belajar ya kan. Jadi kalau dilihat secara individu, maka si anak-anak itu akan kita amati satu persatu. Kira-kira dia masuk atau tidak. Nah, ini misalnya, ini siapa nih? Kelas 9B, namanya kelas 9B ya. Oh ya, Beatrix Jennifer Barek da Silva gitu ya. Lalu dia pelajari semua. Ini persepsinya, lalu oke, ini dia belajar bahan ajar ya. Ada videonya, ada LKPD-nya. Nah ini dia sudah mengerjakan soal latihan. Dia belum presentasi sih, tapi dia langsung kerjakan soal latihan. Setelah itu evaluasi, dia klik-klik semua di dalam. Ya begitu Bapak Ibu. Jadi cukup mudah kita memberikan pembelajaran ke anak dengan menggunakan proses desain bahan ajar komplit menggunakan Google Form. Pengalaman saya kemarin memang awalnya susah ya. Susah karena kita mendesain ini kan butuh waktu, duduk lama, atau ide, atau kreativitas. Nah, hanya lamanya di pengerjaan. Cuma nanti di actionnya kita gurunya yang istilahnya simple, praktis, tidak capek gitu. Kita mengalami kemudahan dengan memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan. Sehingga kebetulan kemarin setelah mengikuti kegiatan dijalankan oleh Google bersama Revo, itu yang saya lakukan pengibasan di sekolah, dan alhasil memang belum 100% semua teman guru mengalami dan dalam hal ini bisa. Tapi paling tidak mereka sudah dibekali, lama-kelamaan semoga mereka juga bisa menjadikan ini sebagai sebuah solusi dalam pembelajaran di kelas ya. Karena anak-anak menikmati, ya, anak-anak muda ketika mendapat link langsung, intinya pulsa tuh teman-teman. Kendala pulsa yang menjadi polemik di tempat saya, di desa, di sekolah udik, tapi keinginan masyarakat untuk majunya tinggi, cuman keterbatasan dalam soal keuangan, ekonomi. Banyak pengeluhan.
Tapi kalau mau secara semangat, secara ingin berubah, ingin berkembang, tinggi sekali. Dengan terbukti, semua peserta didik di tempat saya ketika saya lakukan begini, semuanya mempunyai HP. Yang mana pada sebelumnya ada ketakutan mereka menggunakan HP, enggan. Tapi ketika pendidikan dalam hal ini pembelajaran di sekolah mengenai HP, maka mau tidak mau orang tua juga merelakan ataupun memberi diri, membeli HP kepada anak-anaknya, lalu sama-sama mengawasi kami dari sekolah dan mereka juga dari rumah. Mungkin ini hal yang bisa saya bagikan, saya sharingkan. Semoga bermanfaat dan hal sederhana ini semoga bisa menjadi bagian dari sekolah-sekolah hebat di tempat Bapak Ibu berada. Salam Guru Hebat Se-Nusantara. Sampai bertemu di lain kesempatan.